Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 September tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat dalam Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat 16 yang berkata demikian. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang? Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, bacaan kita saat ini berisikan pidato perpisahan Yosua, suatu pidato yang hebat. Dalam Perjanjian Lama ada 2 pidato
yang dapat digolongkan sebagai pidato yang hebat. Pertama, pidato perpisahan Samuel yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 12, dan saat ini yang akan kita bahas, yang kita akan renungkan, yaitu pidato perpisahan Yosua yang terdapat dalam Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat 16. Inti pidato Yosua adalah tentang bagaimana bangsa Israel yang baru saja menjadi sebuah bangsa yang punya tanah air sendiri, dan mereka harus hidup sebagai umat Allah di tengah-tengah bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Jika kita hanya berbicara mengenai apa yang seharusnya, apa yang ideal, itu tergambar di dalam pidato perpisahan Yosua. Dan ini dapat kita bandingkan juga sebagaimana Yesus mengatakan kita harus menjadi garam yang mengasini, menjadi terang yang menyinari, menjadi ragi yang mengkamiri dunia atau masyarakat di mana kita hidup. Keren kan? Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 2 juga menulis, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Maksudnya, jangan jadi ikut-ikutan dengan apa yang ada di dalam lingkungan masyarakat di mana kita hidup. Peganglah teguh identitas dan integritas kita sebagai orang Kristen. Jangan lumer, jangan luntur, jangan aus oleh gesekan dan benturan dengan nilai-nilai dan roh-roh saman yang ada di dalam lingkungan masyarakat sekitar kita. Itu idealnya. Tetapi bagaimana dalam prakteknya? Apa betul gereja saat ini telah menggarami, menerangi, mengkamiri lingkungan masyarakatnya, atau justru sebaliknya, digarami bukan menggarami? Siapa yang mengatakan bahwa perselisihan, perkelahian hanya ada di luar gereja? Atau korupsi? Apa borok yang ada dalam masyarakat yang tidak menghinggapi juga orang-orang Kristen? Inilah kenyataannya. Idealnya, orang Kristen itu mesti menjadi seperti villa di puncak bukit, indah dipandang, pantas jadi teladan dan panutan semua orang. Tetapi kenyataannya, tidak jarang kita ini bagaikan gubuk yang kalau tidak lebih buruk, paling sedikit juga tidak lebih baik daripada yang lain. Jadi bagaimana? Apa karena kenyataannya begitu, jadi kita katakan ya sudahlah, mau apa lagi? Kita menghanyutkan diri saja? Tidak, jangan demikian. Garam itu memang harus larut, harus berani lebur. Karena itu kita harus masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Kalau hanya disimpan di dalam lemari, ditaruh di toples yang indah, garam seperti ini tidak ada gunanya. Kalau orang Kristen itu maunya eksklusif, tertutup terus, tinggal di daerah Kristen, kerja di perusahaan Kristen, sekolah di sekolah Kristen, bergaul hanya dengan orang Kristen, aktif hanya di organisasi Kristen, memang aman, tetapi itu bukan garam. Paling-paling seperti garam yang tersimpan rapat di lemari, tidak ada faedahnya. Pada pihak lain, kalau Anda memilih untuk mencemplung seluruhnya, terbuka sepenuhnya, mengikuti hembusan angin yang ada di dalam lingkungan masyarakat, Anda juga tidak dapat berfungsi sebagai garam. Atau tetap garam, tetapi garam yang tidak asin, juga tidak ada gunanya, akan dibuang dan diinjak-injak orang. Begitulah kata Yesus. Jadi kesimpulannya, tidak menyemplung salah, tetapi mencemplungkan diri seluruhnya juga salah. Eksklusif atau tertutup itu tidak boleh, tetapi menjadi ikut-ikutan juga salah. Itu berarti kita mesti hidup di dalam ketegangan yang terus-menerus antara kedua kutub itu. Atau menurut Martin Luther, hidup dalam paradoks yang terus-menerus. Mau ikut dunia sepenuhnya tidak boleh, karena kita ini anak-anak Tuhan, tetapi mau ikut Tuhan sepenuhnya juga tidak mungkin, karena kita masih ada di dalam dunia. Pada waktu Yosua memimpin umat Israel untuk masuk dan merebut tanah Kanaan,
ada satu hal yang penting sekali untuk kita perhatikan, yaitu dengan sengaja Tuhan tidak membasmi atau mengusir habis-habisan bangsa-bangsa Kanaan. Dengan sengaja Tuhan juga tidak mengyahudikan bangsa-bangsa itu. Mereka dibiarkan tetap pada agama mereka, menyembah ilah-ilah mereka. Apa maksudnya ini, saudara? Tidak lain adalah Tuhan mau agar Israel tidak hidup eksklusif atau tertutup dan terasing dari masyarakat di mana mereka berada. Bahwa di bumi ini tidak hanya mereka, ada juga orang-orang lain yang ada di sekitar mereka. Berbeda tetapi harus hidup bersama. Karena itu, mereka harus punya cakrawala pandangan yang luas, tidak picik seperti katak di bawah tempurung, juga tidak naif dan fanatik, misalnya mau mengyahudikan seluruh tanah Kanaan. Ini perlu dikatakan karena sampai sekarang ini masih saja ada orang yang sesumbar mau mengkristenkan seluruh Indonesia. Ini bukan saja salah, tapi juga ini amat merugikan. Merugikan seluruh umat Kristen di Indonesia. Kenapa mesti pakai gembar-gembor? Beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi, itu benar. Jadikan semua bangsa muridku itu juga benar. Dengan catatan, lakukanlah dengan cara yang Kristiani. Artinya dengan cara yang benar, yang baik, dan sopan. Tetapi jangan perlu gembar-gembor atau target-targetan. Sebab seperti halnya tanah Kanaan itu, saya yakin bahwa sampai akhir zaman sekalipun, Indonesia ini tetap akan jadi majemuk. Adanya kelompok lain, saudara, yang berbeda, baik dalam istiadat maupun dalam kepercayaan, dimaksudkan Tuhan agar iman umat Israel itu selalu teruji, selalu diuji, dan karena itu selalu tahan uji. Ujian dan tantangan itulah yang membuat iman kita kuat dan kokoh. Seperti pohon yang justru karena selalu diterpa angin yang kuat, ia mempunyai akar yang kuat. Karena itu, jangan takut untuk terjun ke dalam lingkungan masyarakat di mana kita hidup, hanya karena di sana banyak tantangan dan godaan. Walaupun tentu saja, dan ini Tuhan tahu, bahwa terjun ke dalam masyarakat di mana kita hidup itu ada bahayanya. Bahayanya adalah kalau kita terlarut dan terhanyut, menjadi ikut-ikutan. Dan inti pidato perpisahan Yosua mengingatkan dan menyadarkan Israel akan bahaya itu. Ayat 12 dan 13, Yosua berkata, "Jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini." Tidak mungkin terjun dan bergaul dalam masyarakat tanpa terpengaruh oleh masyarakat itu. Tidak mungkin. Tuhan tidak mempersoalkan kalau masyarakat ini mempengaruhi kita. Kalau masyarakat ini pakai komputer, kita boleh juga pakai komputer. Masyarakat membuka toko-toko swalayan, kita boleh berbelanja di situ. Tidak perlu kita hidup mengelompok di tempat tertentu, tidak mau pakai mobil, tidak pakai pakaian yang mengikuti mode dan sebagainya. Yang tidak dikehendaki Tuhan adalah kalau Anda berbalik dan berpaut kepada yang ada di sekitar Anda dan tidak lagi kepada Tuhan. Dan istilah-istilah yang dipakai oleh Yosua, berbalik dan berpaut dari Tuhan, berbalik berputar ganti haluan, yaitu masyarakat yang sekarang menjadi Tuhan. Dari berpaut kepada Tuhan, lalu berpaut menggantungkan diri, mengikatkan diri sepenuhnya kepada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang penting bukan lagi restu Tuhan, tetapi restu lain. Itulah yang ditentang oleh Yosua.
Hal ini juga sudah mulai merasuki kehidupan gereja-gereja kita, di mana norma masyarakat jauh lebih menentukan daripada norma Tuhan. Mungkin saudara tidak menyadari, tapi ini adalah bahasa dunia, cara berpikir dunia. Apa yang paling menentukan? Ada yang mengatakan demokrasi, pengakuan pemerintah, tata gereja, dan lain-lain. Hal itu seolah-olah menjadi otoritas tertinggi, bukan Tuhan. Karena bahasa yang dipakai bahasa dunia, cara berpikirnya adalah cara dunia, maka tidak heran yang dilakukan juga adalah cara-cara dunia. Mungkin kita akan berkata, saya yakin demokrasi itu penting. Tetapi bagi orang beriman, demokrasi itu bukan segala-galanya, bukan satu-satunya. Norma-norma masyarakat seperti kata Yosua telah menjadi perangkap dan jerat yang mencelakakan, menjadi cambuk pada lambung, menjadi duri di mata. Bagaimanapun, masyarakat memang akan mempengaruhi kita. Pesan Yosua satu saja, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, ayat 8. Dan demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, ayat 11. Artinya, kita boleh mengikuti arus masyarakat di mana kita hidup, tetapi hanya sampai batas tertentu. Begitu Anda mulai merasakan bahwa Anda lebih membutuhkan pengakuan masyarakat daripada restu Tuhan, stop, kembalilah. Anda sudah sampai ke batas. Begitu Anda sudah mulai lebih mengasihi diri Anda sendiri daripada mengasihi Tuhan, misalnya kalau perlu mengkhianati Tuhan demi memperoleh rasa aman, memperoleh jabatan, atau keuntungan dagang saudara, stop, kembalilah. Anda sudah mulai melanggar batas. Sulitnya saudara, mengikut arus itu menguntungkan, sedang berpaut kepada Tuhan itu seringkali merugikan. Apakah ini benar? Ya, tetapi sebenarnya itu hanya sementara saja. Saudara percaya bahwa pesan orang yang hampir mati sebaiknya diikuti? Kalau begitu, dengarkan baik-baik kata-kata perpisahan Yosua yang satu ini. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.